Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari jamaah Tabligh Akbar di Masjid Darussalam Purbalingga pada beberapa waktu yang lalu dari Ummu Aisyah. Beliau bertanya, izin bertanya Ustadz, secara kebiasaan wanita ana biasa haid 8 hari. Kemudian di antara hari ke-5 dan 6 biasanya tidak mengeluarkan darah haid atau bersih. Namun ketika di hari ke-7 dan ke-8 kembali lagi mengeluarkan bercak darah haid walaupun hanya flek coklat sedikit. Pertanyaannya, apakah di hari ke-5 dan 6 tersebut ana harus mandi junub sehingga ana bisa melaksanakan amal saleh seperti salat dan puasa? Ataukah ana biarkan atau menunggu hingga hari ke-8 yang sudah benar-benar berhenti dari haid itu baru ana melakukan mandi janabah? Baik. Ini merupakan darah kebiasaan wanita. Dalam bahasa Arab sampai dikenal dengan ad-daurah asy-syahriyah. Karena memang berulang. Akan tetapi seringkali hal ini membuat kebingungan pula di kalangan Bani Hawa. Padahal ini merupakan kebiasaan yang sudah berulang. Maka sebenarnya kita perlu membuat sebuah kaidah bahwa seseorang apabila memiliki kebiasaan yang itu berlanjut, maka itu harus dijadikan patokan. Selama dia masih dalam kondisi haid atau masa darah kebiasaannya, maka dia menahan diri untuk melaksanakan ibadah yang tidak dibolehkan. Lalu kita tegaskan bahwa tanda berakhirnya kebiasaan darah seorang wanita ditengarai dengan dua hal. Ini disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah al-jafaf, alias kering. Seorang mengecek tempat keluarnya darah apakah sudah kering atau tidak. Kemudian yang kedua adalah al-qassatul bayda. Ada lendir atau cairan putih yang itu menjadi tanda berakhirnya masa haid. Dan ini sering terjadi di kalangan kaum wanita. Dua hal ini memang berbeda-beda, akan tetapi sering sekali keduanya terjadi di kalangan kaum wanita. Maka yang dilakukan oleh masing-masing seorang mukminah adalah memperhatikan hal tersebut. Kalau tadi pertanyaannya, dia kering akan tetapi kemudian keluar, padahal itu merupakan masa yang menjadi kebiasaan, maka masa itu masuk dalam kategori haid. Dan zamannya adalah zaman haid. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, sekalipun dengan sanad yang tidak disambung alias muallaq, Al-Imam Bukhari menyebutkan bahwa kaum wanita di zaman Aisyah radhiyallahu anha yab'athna ilaiha bid-darjati fiha al-kursuf fihi as-sufratu wal qudrah. Di zaman Aisyah radhiyallahu anha, kaum wanita sahabiyat atau para tabi'iyat, mereka mengirimkan kepada Aisyah kapas yang di situ terdapat cairan, entah warnanya keruh atau kuning, masukkan ke dalam semacam kotak kecil, dilihat oleh Aisyah, apakah ini sudah suci atau belum? Maka jawaban Aisyah radhiyallahu anha, la ta'jalna hatta tarayna al-qassatal bayda. Jangan tergesa-gesa bersuci terlebih dahulu. Tunggu sampai keluar lendir warna putih. Dan ini yang betul-betul menjadi tanda bahwa haid itu sudah berakhir. Dan sering terjadi keraguan-raguan di kalangan kaum mukminat, apakah aku sudah suci atau belum? Apakah aku berdosa tidak sholat pada saat aku bersih, tidak keluar darah sama sekali? Lalu dia mandi. Tapi ternyata setelah dia mandi, sholat dan sebagainya, keesokan harinya ternyata muncul lagi bercak. Dan sebenarnya dia sendiri tahu bahwa memang hari itu merupakan hari kebiasaannya, masih belum berakhir. Maka jawabannya pada jawaban Aisyah radhiyallahu anha, mereka perlu menunggu sampai keluar lendir yang warna putih, dan itu menjadi bagian akhir. Kalau ternyata setelah keluar lendir tersebut dan kita tengarai itu merupakan akhir dari masa haid, kok masih juga ada yang keluar warna yang keruh atau kekuningan, maka tidak perlu kita memusingkan diri memikirkan apakah ini haid atau tidak. Karena dalam Sahih Bukhari disebutkan, sahabiyah Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, kunna la na'uddu sufrata wal kudrata syai'an. Kami tidak pernah menjadikan
warna yang keruh atau warna kekuningan dalam cairan yang keluar dari tempat keluarnya haid sebagai sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Dalam riwayat disebutkan, dalam riwayat Abi Dawud, ba'da tuhri syai'an. Kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an. Kita tidak lagi menganggap kalau ada cairan yang keluar setelah kita sudah betul-betul suci dengan keluarnya lendir yang putih tadi, kok kemudian lagi ada yang warna ke kuning dan agak keruh-keruhnya, maka kita sudah tidak anggap lagi. Tetap seorang bisa melaksanakan sholat. Dan ini diakhiri dengan mandi besar. Bukan mandi janabah kan, tapi mandi besar. Dan seseorang tidak melaksanakan atau terburu-buru mandi sampai betul-betul masa haidnya selesai. Setelah itu baru dia mandi, kemudian dia melaksanakan ibadah sholat dan puasa sebagaimana biasanya. Terakhir sebagai penutup, orang yang haid pun masih bisa melaksanakan ibadah yang tidak dilarang, seperti zikir kepada Allah, berdoa, membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, sebagaimana sebagian ulama melarang menyentuh mushaf secara langsung untuk orang yang sedang datang bulan. Maka ibadah-ibadah tersebut tidak menghalangi kita untuk melaksanakan di waktu-waktu libur dari salat. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.